Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kenalin aku Kak Syarla. Nah, adik-adik semua ini dari SMP 7 Bogor ya? Nah, hari ini kita bakal tur di Museum Geologi. Nah, udah pada pakai tiket semua kan? Udah ya kayak gini ya. Nah, udah itu aku mau nyampein beberapa peraturan yang ada di sini. Nah, yang pertama ada kalian nggak boleh, teman adik-adik nggak boleh mengotori barang-barang yang ada di dalam ya. Lalu adik-adik juga nggak boleh bawa makan dan minum. Dan adik-adik nggak boleh bawa tas. Tasnya udah pada disimpan di bis kan ya? Udah. Oke. Sekarang kita masih ada di depan museum. Kakak mau ngejelasin dulu kalau museum ini tuh diresmikan pada tahun 1929. Nah, kita sekarang lanjut ke dalam dan kakak mau ngejelasin kalau ini tuh adalah kerangka dari hewan fosil gajah yang ada di Blora. Nah, gajah ini hidup pada 250.000 tahun yang lalu. Nah, kira-kira ini beneran atau bohongan nih kerangkanya? Nah, ini tuh yang nggak asli ya adik-adik, karena yang aslinya itu udah disimpan di tempat yang lebih aman. Dan ini tuh kenapa nggak asli karena berat ya, dan juga ini tuh supaya lebih aman aja gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke spot pertama. Nah, spot pertama ini kakak mau antar teman-teman ke ruang pamer geologi Indonesia. Nah, kita bakal dipertemukan dengan globe bumi. Nah, bumi ini terdiri dari berbagai negara dan juga benua. Nah, di bumi itu ada 3 lapis ya adik-adik. Nah, yang pertama itu ada kerak bumi. Kerak bumi itu bagian terluar yang jaraknya 100 km dan itu masih sangat kecil. Dan juga yang keduanya ada mantel bumi. Nah, mantel bumi ini merupakan bagian tengah dari kerak bumi yang jaraknya sekitar 2.900 km. Nah, kalau yang bagian paling dalam itu adalah inti bumi. Nah, inti bumi ini terbagi jadi inti luar dan juga inti dalam. Nah, inti dalam tersendiri merupakan cairan yang bukan cairan tapi padat, dan inti bumi ini informasinya merupakan kumpulan dari meteor-meteor yang jatuh dulu ke bumi. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, ini tuh ada koleksi mineral. Nah, yang hijau ini itu namanya green quartz, dan yang kuning namanya caramel quartz. Nah, lanjut, ini masih ada di spot 1, dan di sini tuh ada layar yang bisa kalian tonton kalau misalkan kalian pengen eksplor sendiri juga bisa. Nah, makanya kenapa di geologi ini sangat membantu, karena ada layar yang berupa audiovisual. Nah, audiovisual itu kalian bisa dengar sambil lihat juga. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, karena spot 1 udah selesai, kakak mau nganter kalian ke spot yang kedua. Nah, kita naik tangga dulu ya. Dan di sini itu ketika kita mau jalan ke tangga, nah ada mading yang memperlihatkan kalau perintis geologi itu ada 2 ya. Yang pertama ada Ari Fredrik Lasut, dan yang kedua juga ada Suno. Nah, karena kita udah sampai di atas, kakak mau antar adik-adik semua ke ruang pamer manfaat dan bencana geologi. Nah, di sini itu banyak sekali barang-barang peninggalan setelah adanya bencana. Contohnya ini. Nah, yang sebelah kanan kakak itu ada koleksi logam, dan ini tuh terdiri dari wadah, ada juga logam, dan ada juga simbol-simbol kerajaan. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah keramik. Keramiknya itu merupakan pecahan keramik yang ada dari asing, dan juga ini tuh berbagai jenis gitu. Nah, keduanya ini ditemukan di Gunung Api Tambora, tepatnya di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1815. Nah, teman adik-adik, di sini tuh ada simulasi gempa ya. Adik-adik boleh cobain satu-satu. Nah, cukup 3 orang aja deh. Nah, simulasi gempanya ini, nih, terasa kan ya, geter gitu ya, terasa geter. Dan ini tuh kalau adik-adik itu udah belajar ya di kelas 9,
kalau skala ini tuh besarnya itu 5,7 skala Richter. Nah, kenapa ada mode 1 dan mode 2? Kalau adik-adik bingung, mode 1 dan mode 2 ini sebenarnya sama untuk skala Richternya, tetapi yang beda itu dari pergeseran lempengnya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa bisa terjadi gempa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Betul, itu tadi ya yang udah kakak kasih tahu, yang udah kakak spill gitu ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya itu tadi, jadi banyak sekali pecahan, barang-barang kita jadi rusak, terus bisa juga terjadi pelulukan tanah, kayak gitu. Nah, itu spot 2 ya adik-adik, dan kita lanjut ke spot 3. Baris yang benar ya, kita lanjut ke spot 3, oke? Oke, nah spot 3 ini ada ruang pamer sumber daya geologi. Nah, di sini itu ada banyak banget sumber daya. Sumber daya yang ada di Indonesia, ada gas bumi, ada minyak, lalu ada juga batu bara, dan layar ini tuh bisa sambil lihat ya teman adik-adik, ini tuh merupakan cara kita mengolah batu gitu. Di sini dikasih tahu gimana cara kita mengolah batu. Nah, selanjutnya ini ada koleksi bebatuan, lucu-lucu banget ya. Ini tuh banyak banget. Nah, aku mau jelasin juga kalau yang ini itu adalah batu krisopal. Nah, ini tuh asalnya dari Sulawesi. Nah, untuk kekerasannya sendiri itu 7 MOHS. Yang nggak tahu MOHS itu apa, itu adalah skala ordinal yang memberitahu kalau seberapa keras sih batu ini seberapa keras menghantam yang lebih lunak lagi gitu. Nah, kalau yang satu ini ini mirip kayak batu kolam ya. Ini itu namanya rainbow obsidian. Nah, kalau nama lokalnya itu batu kendi. Nah, ini itu asalnya dari Jawa Barat ya, kayak tempat di Museum Geologi ini kan di Jawa Barat. Kayak gitu ya. Nah, lanjut, kita bakal turun lagi ke bawah. Adik-adik harus hati-hati ya, karena ini tangga dan adik-adik banyak banget sekarang. Adik-adik harus hati-hati turunnya, dan kakak mau ngeliatin kalau di sini tuh ada tanda peresmian dari pembuat gedung geologi. Nah, ini adalah spot terakhir, dan spot terakhir ini banyak banget koleksinya, mulai dari fauna. Fauna, ada yang tahu fauna itu apa? Iya, betul. Nah, coba yang udah kalian lihat, ada apa aja nih faunanya yang ada di sini? Ya, apalagi? Nah, betul ya adik-adik. Di sini itu ada ikan-ikan purba, ada juga moluska. Moluska itu kayak siput, kayak kerang juga ada yang besar, ada yang ukurannya kecil gitu ya. Dan ada juga, selain ada flora, selain ada fauna, ada juga flora atau tumbuhan. Nah, tumbuhan ini ada yang namanya Hegonium sp, dan satu lagi ada manusia atau kerangka kita waktu zaman purba gitu ya. Nah, contohnya itu ada Homo erectus dan juga Homo sapiens kayak gitu. Nah, lanjut ya adik-adik. Nah, ini tuh ada zaman waktu kita masih di zaman purba, ada yang namanya zaman Kambrium. Nah, zaman Kambrium ini adalah zaman dimana waktu itu tuh laut itu masih sangat kosong ya, tapi karena ada zaman Kambrium itu evolusi jadi banyak banget hewan-hewan baru, ada ganggang dan juga ada arthropoda gitu ya adik-adik. Nah, selain ada zaman Kambrium juga ada artefak. Artefak itu apa? Artefak itu adalah peninggalan yang seperti kapak gitu ya. Nah, ini tuh namanya artefak Cekungan Bandung. Nah, di artefak Cekungan Bandung ini ada yang namanya lumpang, ada juga kapak perimbas dan penetak. Yang ini asalnya dari Tangerang ya. Dan yang ini adalah gerinding. Nah, gerinding, lalu yang terakhir ada kapak beliung. Nah, artefak ini waktu pada zaman dahulu, artefak di daerah Danau Cekungan Bandung ini banyak sekali manusia purba yang tinggal di sana, makanya kenapa banyak peninggalan. Dan pada masa bercocok tanam pun
mereka tinggal di sini gitu, makanya kenapa ada yang namanya Kapak Beliung. Nah, karena ini udah di spot terakhir, aku mengantar teman-teman semua, adik-adik semua untuk keluar. Nah, gimana nih kesan-kesannya yang ada di dalam Museum Geologi? Banyak. Gak boleh dong, karena ini harus dimuseumkan ya, ini harus dijaga sama kita, kayak gitu ya. Nah, karena adik-adik juga udah harus mengunjungi tempat yang lain mungkin ya, karena ini study tour, jadi waktu kita udah habis. Nah, jadi kakak mau antar adik-adik ke depan. Nah, jangan lupa nanti kita foto ya di depan. Oke. Nah, adik-adik juga jangan lupa tadi catat semuanya karena ada pesan dari guru-guru kalau catatan tadi itu harus dikumpulkan nanti. Oke? Oke. Segitu aja dari kakak. Makasih banyak udah ikut tur di wisata ini di Museum Geologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.